Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasallu wa nasallimu ala rasulil karim amma ba'd. Peringatan bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Kitab Fadilah Sedekah. Dalam hadis ke-24 bab pertama, masalah ini telah dibahas secara rinci. Walaupun seluruh barang atau hewan pada saat itu sangat diperlukan untuk jihad, namun Rasulullah SAW tidak mau menerima unta yang terbaik, bahkan beliau meminta unta yang biasa saja. Oleh karena itu, selama berhubungan dengan kewajiban, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang kecuali hanya zakat. Sebaliknya, apabila berhubungan dengan perbelanjaan atau infak atau sedekah bagi kaum muslimin, maka kita tidak diperintahkan mengumpulkan dan menimbun-nimbun harta. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam bab ke-1 menekankan bahwa harta hanya boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keperluan pribadi kita gunakan sedikit mungkin, dan selebihnya kita gunakan untuk membantu keperluan orang lain dan untuk diinfakkan di jalan Allah. Harta yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri hanyalah apa yang telah disimpan dalam khazanah Allah. Karena harta yang disimpan di bank Allah, kita tidak perlu bimbang dan takut kehilangan. Tidak perlu khawatir bank itu akan bangkrut. Bahkan harta ini akan sangat berfaedah ketika manusia dalam keadaan sangat susah dan sangat membutuhkannya. Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, Wahai anak Adam, kirimkanlah kekayaanmu kepadaku dan janganlah takut akan terbakar, jangan pula bimbang akan tercuri. Aku akan memberinya kepadamu ketika kamu sangat membutuhkannya." Dari kitab At-Targhib. Firman Allah yang suci telah diterangkan pada bab pertama ayat 30. Setiap orang seharusnya berpikir, apakah yang telah dikirimkan lebih dahulu untuk hari kiamat? Janganlah seperti mereka yang lupa kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Dalam bab pertama ayat 31 yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, harta kekayaan dan anak-anak kamu hanyalah fitnah, ujian bagimu. Pada bab yang sama telah diterangkan sabda Rasulullah SAW bahwa seandainya beliau memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka beliau tidak suka menyimpannya sedikit pun kecuali untuk membayar hutang. Hadis ketiga berbunyi, apa yang lebih dari keperluan lebih baik dibelanjakan di jalan Allah, menyimpannya adalah sesuatu yang buruk bagimu. Pada hadis ke-12 terdapat sabda Rasulullah SAW, janganlah menghitung-hitung dalam menginfakkan harta atau sedekah, belanjakanlah menurut kemampuanmu. Pada hadis ke-20 dinyatakan suatu peristiwa bahwa seekor kambing telah disembelih, lalu semua dagingnya dibagikan kecuali daging di tulang bahunya. Rasulullah SAW bertanya, berapa banyak yang telah dibagikan? Dijawab oleh mereka bahwa semuanya telah dibagikan kecuali tulang bahunya yang tersisa. Rasulullah SAW bersabda bahwa semuanya tersisa kecuali sepotong tulang bahunya. Masih banyak sabda Rasulullah SAW seperti ini yang telah dibahas pada bab pertama yang lalu. Harta yang berfaedah untuk diri sendiri adalah yang telah dikirimkan ke akhirat ketika masih hidup di dunia. Jika orang ingin harta yang telah diperolehnya dengan susah payah terpelihara dengan rapi, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali menginfakkannya di jalan Allah. Karena di samping banyak keuntungan yang akan diperolehnya di akhirat, ia juga akan memperoleh keselamatan dari musibah, kesembuhan dari berbagai penyakit, dan terhindar dari kematian yang buruk di dunia. Rasulullah SAW bersabda, iri hati hanya dibolehkan terhadap dua jenis manusia, yaitu yang terhadap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk membaca Al-Quran dan yang membacanya siang malam. Kedua, orang yang telah dikaruniai harta yang banyak oleh Allah dan ia selalu sibuk menginfakkannya di jalan Allah siang dan malam. Dari kitab Majmu' Zawaid. Dalam bab kedua, hadis ketiga disebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa orang-orang kaya adalah dalam keadaan bahaya kecuali mereka yang membelanjakannya dengan kedua tangannya karena Allah kepada orang-orang di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Dalam bab kedua, hadis ketujuh dinyatakan sabda Rasulullah SAW bahwa siapa yang makan dengan kenyang sedangkan tetangga-tetangganya lapar, maka dia bukan orang-orang yang benar-benar beriman. Dari pembicaraan-pembicaraan ini dapat disimpulkan bahwa menumpuk-numpuk harta bukanlah sifat seorang muslim. Harta hanyalah sekedar keperluan, seperti halnya keperluan buang air besar. Karena buang air itu perlu, maka apabila seorang tidak bisa buang air selama 2 atau 3 hari, segera ia datang ke dokter dan minta diobati supaya bisa buang air kembali dengan lancar. Namun apabila ia buang air terus-terusan lebih dari sewajarnya, ia pun harus segera dibawa ke dokter untuk diobati.
Begitu juga apabila seorang mengetahui bahwa buang air besar itu penting, tetapi yang menganggap bahwa kotoran tinja itu sangat penting karena berasal dari benda-benda makanan-makanan yang telah diperoleh dengan susah payah, sehingga ia menyimpan tinja itu di rumahnya dan tidak mau membuangnya, maka akibatnya sisi rumah itu akan mencium bau busuk. Pikiran orang itu pun akan terganggu dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Sebagaimana halnya kotoran yang tidak dibuang di rumah, maka menimbun harta secara berlebihan, ini lebih dari keperluan dan tidak diinfakkan di jalan Allah, maka ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit batin bagi pemiliknya seperti takabur, bangga diri, bermegah-megahan, bakhil, dan lain-lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan keluarganya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutah. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad sekedar cukup saja, yakni jangan diberi lebih dari sekedar keperluan agar tidak timbul fitnah. Oleh karena inilah Sayyid anak cucu Rasulullah SAW pada umumnya tidak memiliki banyak harta kekayaan, walaupun ada beberapa orang di antara mereka yang menjadi kaya, namun hal itu bukanlah disebabkan doa beliau SAW. Kenyataannya kebanyakan di antara mereka hidup sesuai dengan doa Rasulullah SAW, ya ini tidak kaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hakikat kotoran ini kepada penulis yang penuh dosa.